Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummata wa kashafal ghummah wa mahazzul ma wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala man aji'i ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, laisa amamana illa an nad'u Allah, laisa amamana illa an nalja ila Allah, walaysa amamana illa an nas'alallaha al-aun wa ta'yin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir maupun batin, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, beraktivitas dengan sempurna untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya. Shalawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan dalam keadilan, gelapnya ilmu pengetahuan, gelapnya peradaban, menuju zaman yang penuh dengan ilmu Islam, penuh dengan ilmu pengetahuan, dan penuh dengan kegembiraan cahaya Islam. Ketiga kalinya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah atau pidato, dan semoga dengannya kita semua semakin meningkat dalam keimanan kita dan ketakwaan kita. Dengan tema yang akan saya bawa adalah doa. Sidang rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Doa merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam doa terdapat percakapan antara Allah dan Khaliq, antara Khaliq dan makhluk. Di sanalah terdapat aduan manusia. Allah sangat rindu kepada orang-orang yang berdoa. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu Allahi ta'ala minad du'a." Yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih agung daripada ibadah kecuali ibadah doa. Maka dari situ kesimpulan dari sabda Rasulullah di sini, doa merupakan salah satu ibadah yang termulia, teragung. Maka dari itu wahai kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan. Apa sih susahnya kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan manusia yang kita minta, tapi pemilik alam dan seisinya ini. Semua isinya, semua alam dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meminta isi alam sebagian, apa boleh buat? Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Yang kedua kalinya, Allah menegaskan kita, memberikan kita lantaran orang-orang yang berdoa jika kita mendekat kepadanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad katakanlah, jika hambaku bertanya, jika hambaku menanyakan aku, wa idza sa'alaka ibadi, hambaku bertanya, anni tentang saya, fa inni qarib, Allah semakin dekat, Allah dekat dengan orang-orang yang meminta. Ujibu, saya menjawab, da'watad da'i, permohonan doa dari orang yang berdoa, idza da'a, jika dia berdoa, falyastajibuli, maka hendaklah orang-orang yang berdoa, kita manusia, hendaklah memenuhi kewajiban-kewajiban kita, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun, agar kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Disinilah kita sadar bahwasanya jika kita ingin mendekat kepada Allah, bukan kita yang merasa dekat, justru Allah yang merasa dekat dengan hambanya. Kita diberitahukan dari ayat ini bahwasanya ketika kita meminta, ketika kita berdoa, maka semuanya Allah sangat dekat di sana. Maka mintalah segala sesuatu yang Anda inginkan, bukan terhadap manusia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pemberi bantuan, permohonan, ampunan segala macam, tidak ada habis-habisnya. Sehingga kita disuruh meminta agar kita mendapatkan ampunan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang lemah, maka janganlah pernah tinggalkan doa. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwa doa merupakan tiang agama. Doa juga merupakan sesuatu yang cahaya, suatu cahaya yang menyinari muka bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Sabda ini mengatakan bahwa doa itu adalah senjata kita sebagai orang muslim. Tidak ada pertolongan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memohon kepada Allah, maka doa itulah sebagai pedang kita untuk melawan musuh-musuh. Ad-du'a'u silahul mu'min, pedang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imaduddin, dan doa itu adalah tiang agama. Kenapa dibilang tiang agama? Karena seseorang jika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan terlihat bagaikan orang yang sedang menyerahkan segala macam bentuk permasalahan, dan apapun itu dia rela, dia menyerahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia pasrahkan semua kepada Allah taala. Itulah agama mengajarkan kita untuk tunduk kepada pencipta, tunduk kepada Tuhan kita. Maka dari itu dengan doalah kita merasa kita terlihat orang-orang yang alim. Kemudian yang selanjutnya, wa nurus samawati wal ard, dan doa merupakan cahaya bagi dunia, bagi langit-langit dan bumi. Kenapa seperti itu? Karena dengan cahaya itulah kita saling membantu, kita saling bantu sama orang mukmin yang lainnya, kita saling mendoakan mukmin dan mukmin lainnya ketika kita mengucapkan Allahumma ighfir lana walil muslimina ajma'in. Kita seakan-akan mendoakan orang muslim sejagat raya ini. Justru itulah dengan doa itu kita sebagai cahaya bagi mereka. Maka doa itulah pencahaya bagi langit dan bumi dan seisinya. Selanjutnya, doa, tidak ada doa. Allah, jika kita merasa bahwa kita sudah banyak dosa, banyak permasalahan, banyak maksiat yang kita lakukan, maka marilah kita simak ayat ini. Allah berfirman Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini mengatakan bahwa Qul ya ibadalladzina asrafu, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang melampaui batas terhadap dirinya, berarti sudah banyak dosa yang dilakukan oleh dia, sehingga dia sadar bahwasanya dia sudah banyak dosa, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan? Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah dan pertolongan Allah. Jika
walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan, maka itu akan cepat diampuni, gampang untuk Allah mengampuni dosa-dosa itu. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa, kecuali dosa syirik ya. Syirik itu sudah tidak ada pertolongan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampunan segala macam. Ketika kita mempunyai iman sama Allah, kita mempunyai salah, maka berdoalah minta ampun, karena Allah mengampuni segala macam bentuk dosa, dan Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang ketiga, saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabda Nabi SAW yang paling penting, yang menurut saya lebih utama, doa, segala macam bentuk doa tidak ada yang tidak ada dikabulkan. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalamnya tidak terdapat pemutusan silaturahmi dan tidak mendapat dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang selanjutnya itu adalah ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin wala qati'atu rahimin yu'ti bihida salasin. Al-awwal an tu'ajjala lahu da'watuh. Allah akan segerakan dosanya, Allah akan segerakan mengabulkan doanya. Jika dia minta langsung dikabulkan. Dan selanjutnya ayat dakhiruha lahu fil akhirah. Allah akan menyimpannya, Allah akan menyediakannya di akhirat nanti, tidak diberikan dunia namun diberikan di akhirat. Yang ketiga itu adalah ayyasrifa anhu mithla su'i mithlaha. Jadi jika kita minta sesuatu yang tidak menjadikan kita semakin takabur nantinya, maka Allah tidak memberikan itu. Jadi intinya doa, ada 3 doa cara Allah mengabulkan, tidak ada yang ditolak, semuanya dikabulkan oleh Allah dengan syarat tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada pemutusan silaturahmi. Yang pertama, Allah, cara mengabulkan Allah adalah dengan cepat. Yang kedua, menyimpannya di surga untuk kita kelak nanti. Dan yang ketiga, agar kita terhindar dari doa-doa kita yang berlebihan, agar kita tidak menjadi orang yang takabur. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada doa yang kita panjatkan selama ini, selama itu masih baik, selama itu mengharapkan ampunan dari Allah, itu tidak ada yang ditolak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kekurangan itu datang dari pribadi. Inti dari pidato saya adalah marilah kita tingkatkan doa, marilah kita tingkatkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ampunan Allah maha luas, tidak ada ampunan dan permasalahan itu tidak diampuni oleh Allah. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berniat sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.